sumber dari Citro Gede, ketua KPPL langsung, Bang Krisda atau Bang Codet. Nah, jadi kita pengen tahu nih dari awal, karena yang saya tahu dulu tuh Citro Gede tempatnya kumuh, benar nggak Bang? Iya. Iya, kumuh kan, kumuh, sampah di mana-mana. Dan sekarang yang saya lihat dari sosmed ini, Citro Gede udah bagus, udah viral. Di Bekasi ini viralnya ini Citro Gede, makanya dari Indonesia pun dari luar kota, di luar kota. Sekarang kita mau tahu histori Citro Gede dari Bang Codet sama Bang Aron nih. Dia penggawa-penggawanya dari awal sampai sekarang bertahan 8 tahun. Coba Bang diceritain Bang awalnya seperti apa pelaksanaannya, terus cara ngebentuk sampai punya inisiatif kayak gitu loh Bang ya. Inisiatif untuk membangkitkan apa sih namanya ya, Dampung lah nama ya sampai sekarang. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Krisdayadi. Ya, nama yang sering dipanggil Codet. Dan ini rekan saya Bang Aron, partner kita untuk berjibaku di lapangan nih. Ya, berawal dari rasa kepedulian terhadap kondisi sementara dengan dokumen serta aduan masyarakat yang sudah amat sangat mengkhawatirkan terkait Surau Gede Menteng kondisinya. Cuma waktu itu kita masih sangat kebingungan karena ketidakmampuan kita dan keterbatasan birokrasi kita. Nah, di situ dari obrolan-obrolan yang sering kita adakan di majelis taklim, waktu itu tuh di majelis taklim Nur Salam. Jadi dari pengajian inilah timbul rasa kepedulian dan empati yang berbuah menjadi sebuah tindakan. Yang mana kita itu mendapatkan poin atau intisari dari ilmu agama yang kita pelajari, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayangnya yang menyeluruh. Nah, dari situlah nyoba kita aplikasikan konsep Islam tersebut sambil kita combine dengan hadis Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sedangkan kita ini kan dengan latar belakang yang carut marut lah dulunya ya kan, ya tahu sendiri dengan berbagai macam hobi, genre dan latar belakang kehidupan yang kurang baik, negatif dulu. Akhirnya kita di usia yang terbilang lambat kita dikenalkan dengan pengajian gitu loh. Akhirnya merasa diri ini amat sangat berhutang gitu loh terhadap kehidupan yang udah kita sia-siakan lalu. Kita bingung gimana cara minta ampun nih sama Allah nih, yakin kita bakal diampunin dengan dosa-dosa kita nih. Nah, kita di situ ternyata Islam itu tidak seperhitungan itu. Jadi justru kasih sayang Allah itu ya amat sangat luas bagi hamba-hambanya, bagi ciptanya. Nah, di situ timbul kepercayaan diri kita. Walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki secara finansial dan lain sebagainya, kan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Contohnya kita bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ditambah memang aduan masyarakat dan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi lingkungan ini sudah amat sangat mencuat nih, gitu loh. Tapi tidak menemukan solusi bagaimana cara mengatasi pencemaran di Surau Gede Menteng ini. Akhirnya kami bertekad untuk memberanikan diri membuat sebuah kelompok yang bernama Kelompok Pemuda Peduli Lingkungan itu sendiri. Nah, coba kita dalami permasalahan yang terjadi di Surau Gede. Ternyata di situ ya karena sudah berlangsung amat sangat lama ya praktek illegal logging terhadap lingkungan, akhirnya ya hal tersebut menjadi hal yang sudah biasa gitu dengan kondisi Surau Gede. Ya jadi banyak masyarakat yang udah menyerah, nggak tahu harus berbuat apa dengan kondisi Surau Gede Menteng. Nah, akhirnya coba kita lakukan investigasi
terkait pencemaran di situ Gede Puji Menteng. Nah, kita selama 1,5 tahun itu proses investigasi itu ya kita lakukan selama 1,5 tahun untuk melengkapi bukti-bukti administrasi dan birokrasi kita terhadap pemerintah dengan pelaku pencemar itu sendiri. Nah, alhamdulillah mendapatkan respon baik dari Kementerian Lingkungan Hidup. Akhirnya para pelaku pencemar itu mendapatkan teguran keras dari kementerian, dan akhirnya kita dipanggil untuk berdiskusi dengan para pelaku pencemaran. Kemauan kita hanya ingin mereka tidak melakukan praktik pencemaran lingkungan itu di Situ Rawa Gede itu sendiri. Nah, alhamdulillah itu disepakati dan disetujui. Nah, setelah itu sudah tidak terjadi pencemaran, hari kita melakukan aksi pembersihan lingkungan Situ Rawa Gede itu sendiri secara manual dengan semangat gotong royong, dengan modal seadanya, bergantian, silih berganti setiap hari itu mengutin sampah, nyarukin sampah di perairan situ. Karena pencemaran sudah tidak ada nih, tapi kan ya kondisinya kan masih berantak, masih sampah. Nah, ini sudah ada. Nah, sedangkan waktu itu ya kita udah ngadu ke pemerintah daerah setempat ya, terutama kelurahan, kecamatan, bahkan ke Pemkot sendiri, ya tidak melakukan tindakan yang signifikan gitu loh. Malah kita disuruh nunggu. Ini tuh harus menggunakan anggaran yang besar. Ini mau sampai kapan gitu loh kalau nunggu anggaran? Ya buktinya kita sudah berjalan 8 tahun ya Bang ya. Sampai sekarang pemerintah belum turun tangan. Sampai sekarang? Iya, untuk melakukan pembersihan, bahkan memberikan solusi terhadap pencemaran Situ Rawa Gede Puji Menteng. Coba, kalau waktu itu kita ikutin arahan pemerintah, mungkin sampai sekarang Situ Rawa Gede udah ke sampah, ya kan? Nah, akhirnya apa? Iya. Akhirnya kami udah kita lakuin aja. Karena saya percaya betul, dengan bertindak kita itu sudah memberikan solusi. Masalah hasil bukan urusan kita kan gitu ya. Jangan sampai nanti gini, kita teriak-teriak nih Jakarta banjir ini, ya kita selokan depan rumah kita nggak beresin, kan lucu Bang. Ya, akhirnya apa? Udah kita lakuin apa yang ada di depan kita semampu dan semaksimal mungkin. Masalah hasil, biar nanti proses itu yang akan menentukan itu, dan Allah yang akan menghendaki. Akhirnya berjalannya waktu timbul tuh ide-ide, Allah hadirkan kita buah pikir untuk menata Situ Rawa Gede Puji Menteng. Nah, ini dari kejenuhan sebenarnya Bang. Jadi lucunya itu Bang, ini yang masalah menjadi sebuah hikmah. Waktu itu kita menemukan kejenuhan berada di Situ Rawa Gede. Jenuhnya apa? Ya karena aktivitas kita hanya bergelut dengan dengan sampah, ngebersihin sampah, sedangkan kita kan butuh, ya teman-teman juga butuh pemasukan dan lain sebagainya. Bingung mau ngapain kita bersihin sampah doang. Akhirnya apa? Di situ kita buat sebuah mainan lah, tempat yang nyaman. Kita buat posko waktu itu Bang ya. Kita buat posko dari bambu-bambu bekas, di mana itu kita jadikan tongkrongan. Iya, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi lagi pencemaran lingkungan di Situ Rawa Gede. Karena bukan hanya pencemaran berupa sampah, ada praktik di situ apa? Ngebom ikan ya, ngejaring ikan secara besar-besaran, jadi jetrum juga. Jadi ekosistem dan habitat rawa juga sungguh terancam. Akhirnya kita jagain tuh, ganti-gantian tuh, yang bisa malam ini kayak yang ronda, yang bisa malam ini siapa nanti kita ganti. Dan kerennya teman-teman itu luar biasa, semangat gotong royongnya. Mereka rela patungan untuk konsumsi, untuk biaya operasional kita gitu loh. Jadi kita patungan, kita urungan lah gitu bahasanya. Nah dari situlah akhirnya apa? Dari situ karena kita orangnya nggak puasan gitu ya, tim ada lagi ini ya bagusnya apa ya? Karena mungkin ini hikmah dari kita berlama-lama di Situ Rawa Gede, akhirnya timbul ngeliat ini, oh kayaknya cakep nih dibuat ini, akhirnya dibuat taman-tamanan dan lain sebagainya. Nah dari situ pun belum cukup, karena masyarakat juga banyak, kita ada pro dan kontra di masyarakat juga Bang. Karena kan gini, Situ Rawa Gede ini kan bukan hanya tercemar, tapi terkenal dengan keangkerannya. Betul. Mistisnya. Itu yang saya dengar tentang Situ Rawa Gede itu angkernya. Betul. Ya. Jadi yang dikenal tuh mistisnya. Jadi itu tuh sudah tertanam di mindset masyarakat sekitar. Akhirnya mereka apa?
tidak peduli dengan kondisi situ rawa gede Bojo Menteng. Tapi sekali lagi kami tidak mau mengambil secara keseluruhan mindset masyarakat terhadap situ rawa gede Bojo Menteng. Karena sekali lagi Bang, buat saya itu situ rawa gede sebuah nikmat yang sangat besar yang tidak dimiliki kampung lain. Betul. Karena apa? Itu kan resapan air. Sedangkan kondisi manusia kayak tubuh kita kan 80% itu air kan. Dan air ini benar-benar sangat dibutuhkan gitu loh. Tapi kok udah kita zolimi dan kita fitnah. Dijoliminya dicemari, difitnahnya ini angker. Ya kan? Nah, kami ini sebagai masyarakat sekitar jangan sampai undang murkanya Allah nih. Udah dikasih nikmat kok lu nggak malah kufur kan ya. Akhirnya nggak bisa nih. Akhirnya coba kita cari tahu lagi. Saya nggak mau menarik kesimpulan secara mistis, tapi coba kita cari secara ilmiahnya, berpikir secara ilmiah. Oh ternyata misteri keangkeran ini juga ada andilnya dari para pelaku pencemaran itu. Dan miskomunikasi terhadap perhatian situ rawa gede itu sendiri. Yang pertama, angker ini digaungkan biar aktivitas pencemaran ini terus berlanjut karena tidak ada kehidupan di area situ rawa gede Bojo Menteng, karena orang udah nggak respect nih dengan situ rawa gede Bojo Menteng. Akhirnya masyarakat nggak peduli. Nah, akhirnya para pelaku pencemar kan seenaknya dan seleluasanya mereka. Yang kedua, kenapa di situ di mistis? Karena banyak terjadi korban. Korban tenggelam kan. Kait-kaitan. Nah, dikait-kaitkan lah. Nah, ternyata saya cari lagi nih secara ilmiahnya. Oh, ternyata ini sebuah kelalaian gitu loh. Karena pagar-pagar pembatasnya itu banyak yang sudah roboh. Akhirnya karena tadinya respect masyarakat hilang terhadap kondisi situ rawa gede, akhirnya di situ kan nggak ada mobilitas orang. Yang namanya anak-anak zaman sekarang kan sulit nyari lahan luas terbuka untuk mereka bermain. Nah, lihatlah rawa, hamparan danau, dan di situ banyak ikan-ikannya. Akhirnya mereka bermainlah anak-anak tanpa pengawasan orang tua. Mainlah di pinggiran. Nah, kenapa bisa terjadi korban? Karena ikan di rawa itu sangat banyak ya Bang ya. Banyak banget. Ada ikan, udang, bahkan keong. Jadi anak-anak itu tertarik untuk ambil itu. Dan setelah kita selidiki lagi lebih dalam ya Bang, kondisi perairan situ rawa gede ini yang dalam itu di area pinggiran gitu loh. Yang mungkin menurut anak-anak kan pinggiran ini dangkal. Ternyata yang lebih dalam pinggirannya karena bekas kerukan doser itu sendiri. Akhirnya karena nggak ada pengawasan orang tua, si anak nggak tahu medan, ditambah dia nggak punya keahlian berenang. Akhirnya terjadilah insiden tenggelam itu sendiri. Nah, dari situlah. Tapi kan hal tersebut kita jelaskan, ya saya rasa tidak cukup efektif gitu loh ke masyarakat yang sudah tertanam bahwasanya rawa itu angker. Gimana caranya nih untuk mengembalikan fungsi rawa dan nama baik di situ rawa gede Bojo Menteng ini? Akhirnya kita buat sebuah gebrakan membuat sesuatu yang unik, karena karakter orang Bekasi terutama orang Indonesia ya kan, kalau sama yang unik-unik itu kan ya merasa rasa keingintahuannya besar. Contoh, ada toilet warna-warni aja mereka selfie loh Bang, kan gitu ya, Sampai segitunya iya kan. Nah, ini kan segitunya. Ya yang memang terjadi di masyarakat kita itu gitu loh. Ada sesuatu yang unik aja mereka selfie dan lain sebagainya. Kenapa kita nyoba sesuatu, membuat sesuatu yang sudah tidak ada di daerah kota Bekasi, bahkan yang sudah punah gitu loh. Kita buat perahu rakit waktu itu ya, perahu rakit nuansa bambu semua, nuansa tradisional kita buat. Nah kita apa? Kita upload nih di media sosial. Nah di situ apa? Di luar ekspektasi, masyarakat berbondong-bondong ingin tahu dan ingin menaiki si perahu itu sendiri. Waktu itu gratis ya. Justru di situ kita kampanyekan lingkungan hidup. Jadi dengan mereka membawa 2 kemasan botol air mineral ya, mereka gratis untuk menaiki perahu. Gitu. Akhirnya banyak nih anak-anak pada bawa 2 botol air mineral nih yang ukuran 1,5 liter itu. Akhirnya kan rame, jadi viral dah tuh di media sosial.
banyak yang antri dan ingin naik. Nah dari situ Timbul lagi ide. iya kewalahan kita nih nanggapin masyarakat. Kenapa? Ada lampa, parkiran dan lain sebagainya. Gimana kalau kita adakan tiket dan lain sebagainya? Zone pantas ada, dibuatlah kotak seikhlasnya. Nah dari kotak seikhlasnya luar biasa. Ya maksudnya animo makna antusias masyarakat itu sangat respect terhadap kita gitu loh. Kita mendapatkan penghasilan yang luar biasa ya bang ya dari kotak itu. Nah akhirnya bingung nih, ini uangnya kita kemana ini? Ya udah kita buat sesuatu lagi, kita rata lagi dan lain sebagainya. Dan botol-botol bekas itu juga sebenarnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita. Kita membuat kreativitas dari botol bekas itu, nama Situra Oge Bojong Menteng itu sendiri awalnya. Dan dari situ ya alhamdulillah jalan kita tanamin tanaman-tanaman dan lain sebagainya. Berarti benar-benar dari ya, maksudnya dari hasil itu tuh buat penataan itu bang ya, maksudnya ya bukan ya ini nggak masuk kantong pribadi apapun ya. Jadi dari mereka yang masukin seikhlas ke kotak itu pun untuk perawatan penataan itu sendiri untuk mereka juga nantinya kan gitu. Dan ya hasil dari kotak itu ya sekarang Situra Oge yang sekarang gitu. Sekarang ini iya itu memang jadi mereka ini berwisata sambil ikut menata sebenarnya. Jadi udah ikut bersedekah juga secara otomatis mereka itu, karena ya memang yang kita gunakan itu anggaran dari pengunjung, dari masyarakat yang datang ke Situra Oge Bojong Menteng. Nah akhirnya kemari-mari karena makin besar yang kita tata, makin kompleks permasalahan kita. Baik dari segi perawatan, ya kos perawatan kan semakin besar karena udah makin luas jangkauan perawatan yang kita lakukan dan penataan yang kita lakukan. Jadi kita adakan sistem tiketing. Sistem tiketing ini juga baru berjalan 2 tahun ya bang ya? Ya baru berjalan 2 tahun. Memang terbilang agak terlambat. Nah, karena kan dulunya niatan kita kan benar-benar pure murni sosial, bukan untuk berbisnis. Tapi Allah berkata lain, memberikan kita nasib untuk menjadikan Situra Oge Bojong Menteng ini menjadi salah satu destinasi wisata. Jadi mereka juga sebenarnya pengunjung itu punya peran dijembatani oleh KPPL. Iya, ya bisa dikatakan begitu. Gitu ya. Karena emang apa ya yang tadi Wisnya bilang itu dari mereka naruh kotak itu seikhlasnya dan uang itu ditata lagi tuh, diulang lagi tuh untuk perawatan, untuk nambah si KPPL nih punya ide nih kan gitu kan untuk nambah ini kayak ini lebih bagus nih gitu kan. Untuk apa? Untuk kenyamanan mereka juga. Betul. Gitu. Ya, lumayan sih. Nah untuk ininya bang, sekarang saya mau tahu tentang apa ya, cara biar untuk membangun jiwa sosialitas nih bang. Jadi kan ini nggak gampang loh bang, jiwa sosialitas. Walaupun temen, tapi kita bangun jiwa sosialitasnya belum tentu bisa kan gitu. Tapi ini dengan satu orang bisa menyadarkan banyak orang untuk mau sosialitas gitu, untuk lingkungan lah gitu. Itu sulit loh. Itu gimana itu bang? Sebenarnya ini bukan atas dasar kemampuan saya, Bang. Justru karena saya mengenalkan teman-teman mereka ini tuh mengenalkan Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka mempunyai motivasi. Kenapa? Yang saya gaungkan itu tentang kebaikan bang, ibadah. Nah, jadi dari situlah, dari berangkat itu, saya mencoba mengenalkan bahwa saya Allah, dan Allah ini kan suka dengan kebaikan. Allah ini menyarankan kita untuk beribadah. Rasul ini untuk menyarankan kita untuk ibadah, untuk berbuat baik, dan lain sebagainya. Sebenarnya konsep itulah yang saya terapkan. Jadi bukan karena sosok Krisdanya gitu, tapi karena memang saya mengatasnamakan ibadah Allah, akhirnya mereka termotivasi. Karena saya percaya betul, saya pun dulu tertarik untuk melakukan sebuah kebaikan. Sekarang saya belajar agama, karena saya butuh Allah, saya pengen ibadah, dan saya ingin beramal, saya ingin bersedekah. Karena saya pengen kenal Allah lebih jauh, lebih dekat, dan Rasul lebih dekat. Nah konsep itu yang saya terapkan ke teman-teman. Bukan melihat sosok
istilahnya. Karena saya sendiri bukan siapa-siapa gitu loh. Saya seorang pengangguran yang sekarang saya pekerjaannya cuma sebagai kepala keamanan di salah satu perumahan. Mungkin kalau dilihat secara sosial, siapa saya kan gitu. Tapi karena saya mengenalkan Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka secara ini Allah yang menghadirkan hidayah dan rahmat kepada teman-teman itu sendiri. Tapi mereka tuh apa ya namanya, itu bukannya ini ya, bukannya sadar dulu, tapi ini bang ya, lebih ke mendekatkan ya. Iya, kita bangun kerohaniannya terlebih dulu gitu loh. Karena saya percaya betul di setiap kita ini mempunyai sisi kebaikan, cuma bingung mengaplikasikannya melalui jalur yang mana gitu loh. Dan mungkin dengan cara bersosial di lingkungan lah, atau dengan cara kita berdiskusi lah, atau di majelis taklim lah. Nah, akhirnya dari beberapa cara itu di satu wadah yaitu KPPL dari Sitoragede, di situ bisa terrealisasi. Bersih dulu nih lingkungan kita gitu ya. Setelah bersih kita masuk ibadah apapun nyaman kan gitu ya. Sampai bertahan sampai sekarang itu 8 tahun lah. 8 tahun. Gampang. Karena Bekasi ini kan banyak yang saya tahu, Bekasi nih ya banyak danau, banyak situ, termasuk Cibarusa. Iya. Ya Pasir Raya itu kan itu luar biasa. Saya tahu daerah sana karena ngajak teman daerah sana. Dan terbengkalai, danau-danaunya itu benar-benar kotor, terus alang-alangnya banyak apa, beda dengan ini gitu loh, makanya saya tertarik kan gitu. Undang narasumbernya langsung nih, ketuanya langsung nih, PL ini, punggawanya lah berdua ini kan, yang dari awal gitu. Itu motivasi, maksudnya Pak, motivasi untuk yang lainnya, mudah-mudahan yang lainnya juga tergerak hatinya, itu seperti Bang Rizda dan Bang Aron ini kan. Agar lingkungan itu bersih, jadi tidak dicemari ya sampah apapun ya, karena kalau sudah bersih termasuk sebagai dari iman juga kan ya. Nah, dan sekarang kegiatan-kegiatan di KPPL itu seperti apa bang? Kayak misalkan setiap harinya itu seperti apa bang? Maksudnya kegiatannya tadi ada acara pengajian, ada apa gitu bang? Iya. Anggota. Kalau untuk kegiatan, alhamdulillah kita masih konsisten ya sejauh ini, karena kita memang lahir dari majelis taklim. Kalau untuk pengajian itu pastinya ada, itu di malam Selasa dan malam Rabu. Malam Selasa ini teman-teman ngaji Iqra, terus malam Rabunya mereka ini ngaji fikih, malam Kamisnya untuk refresh lah, mereka olahraga futsal. Dan di malam Jumatnya itu kita ada tradisi atau kegiatan yasinan, doa bersama untuk mendoa-doakan ya saudara-saudara, orang tua dan lain sebagainya. Lanjut di malam Sabtunya itu kita ada kegiatan rutin silaturahmi dan evaluasi. Itu. Jadi silaturahmi ini yang pertama kita bertujuan untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Yang kedua untuk mempererat hubungan antara sesama yang anggota di KPPL. Selanjutnya yang evaluasi untuk introspeksi diri kita. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, ya kita harus introspeksi nih, apakah yang kita lakukan ini sudah baik dan benar. Kalau memang yang menemukan kesalahan atau ada kesalahan, ya kita perbaiki di momen itu. Dan kita buka forum diskusi. Jadi forum diskusi ini memberikan ruang secara bebas dan terbuka bagi anggota dan bagi siapapun, tidak ada batasan usia, itu menyampaikan saran, masukan, bahkan ide. Karena saya percaya betul di setiap kita itu ingin semua suaranya itu dihargai. Bahkan pemikirannya ingin dihormati dan ingin dihargai. Akhirnya di malam Sabtu itulah kita buka forum diskusi tersebut, di evaluasi tersebut. Jadi semua bisa menyampaikan pesannya, sarannya, kritikannya, bahkan ide-ide untuk membangun Sitoragede di Bojong Menteng. Itu di malam Sabtu. Berarti sekarang ini kayaknya banyak orang yang pengen masuk sih. Banyak saya maksud ya. Iya kan, yang antusias yang pengen masuk ikut dalam ruang lingkup KPPL kan gitu kan.
yang tadinya mungkin yang tadinya semudo banget kan, semudo aja kan gitu. Bahkan bukan emang ngelamar kerja sekarang jadi banyak itu malah yang mereka tuh melihat kita itu udah kayak perusahaan. Iya, jadi pada pengen ngelamar kerja dan lain Jadi timbul ya ketika ya itulah yang tadi bilang orang Indonesia gitu harus ngeliat enaknya dulu kan. benar. Nggak mau prosesnya kan gitu ya, mereka tuh nggak tahu prosesnya seperti apa kan gitu prosesnya. Makanya nanti lihat aja di sini ya sebelumnya nih ya, sebelum Citra Gede ditata, terus sampai sesudahnya nanti ada ya. Dan untuk pasien-pasien pamungkas swadaya nih khususnya yang dari luar kota, kalau udah sampai Bekasi itu jangan lupa nih mampir. Kalau gini sayang kalau sampai nggak mampir ke surga tuh ya, itu sayang karena mumpung lagi di Bekasi mampir ke sana, nanti saya arahin ke sana. Kalau nggak tahu ada di map bang ya, ada di mapnya situ Rawa Gede wisata perahu Katedral Sitoro Gede. Nah itu pokoknya nanti cari aja di mapnya. Sayang kalau nggak sampai gitu. Oke Bang Rizda, makasih banyak nih ya atas waktunya Bang Aron nih. Makasih banyak ya membawa KPL nih ya. Oke, makasih banyak Bang Rizda. Ya, Bang Aron. Ya.